Oke, kita kembali lagi dengan Ko Biming dan Jinina untuk chapter 3 episode 2. Oke. Kita mulai nomor 6 ya. 6 ya. Nomor 6 sampai 6. Nomor 6 ya. Oke, kita mulai aja ya. Bagaimana caranya kita bersembahyang di hadapan dewa-dewi busa-busa? Tegap dengan sebatang hiu, sujudlah dengan tangan di atas kepala dan berdoa. Sesudah menaruh hiunya, pai-pai sungkem sejenak. Ini kan budaya, cara ya. Sebenarnya sembahyang kan hiu dipegang kemudian diangkat di atas kepala. Itu untuk dewa-dewi. Maksudnya itu kan kalau di atas kepala itu adalah penghormatan yang paling tinggi. Ya. Kalau kita kan pakai satu hiu. Mungkin ada aliran lain atau apa pakai beberapa hiu. Itu sih nggak ada masalah gitu loh. Ini kan tradisi gitu loh, tradisi masing-masing aliran masing-masing ini berbeda-beda. Ya ujung-ujungnya juga hormat. Yang penting itu hormat ya. Di atas ini. Ya, di atas kepala. Kalau untuk dewa-dewi di atas kepala. Tidak diangkat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada yang pakai begini dong. Sebenarnya kalau menurut aliran kita di atas kepala itu paling tinggi. Itu jadi untuk dewa-dewi, untuk Tuhan, untuk ini. Nah kalau untuk nenek moyang itu sebatas dahi, sebatas dahi. Ya, atau nenek moyang. Jadi kan masih di bawah dewa-dewi gitu loh maksudnya. Kalau untuk yang biasa, untuk kalau yang kita maisong, kalau kita maisong ya itu sedada. Maksudnya itu sesama kita. Oke. Itu aja sebenarnya. Lanjut. Lanjut. Nomor 7. Bagaimana cara sembahyang nenek moyang kita? Pakailah barang-barang cair ya. Jadi tidak berdaging dengan sebatang hiu di atas dahi. Sesudah menaruh hiunya pai sejenak. Itu tadi lah di dahi, tancapkan pai gitu. Iya. Jadi kalau aliran kita sih memang sebetulnya kalau kita sembahyang yang penting adalah hati kita. Penghormatannya itu adalah hati kita tuh kalau walaupun kamu kasih sesajian banyak misalnya banyak taruh sesajian, tapi kalau hati kamu tidak benar-benar menghormati itu kan percuma. Iya. Yang penting itu hatinya. Nah kalau mengenai apa yang ditaruh itu adalah tradisi. Ya kan, variasinya. Nah di aliran kita memakai buah-buahan, 5 macam buah. Permen. Ya. Padahal yang makan juga anak-anak, kita. Oke, kita lanjut ya ke nomor 8. Bagaimana caranya maisong melayat orang mati? Dengan sebatang hiu di depan dada. Sesudah menaruh hiunya, salut dengan satu tangan di depan dada pula sejenak. Lalu hormat mengangguk kepada keluarga yang ditinggalkannya. Bila tidak pakai hiu, cukup dengan satu tangan di depan dada saja sudah. Jadi cuma satu. Kalau pakai hiu yang tadi dia belajar di depan dada. Kalau enggak ya satu jangan. Nah, sesudah itu baru hormati ini yang keluarga. Ya. Gitu. Oke, lanjut ini. Ya, nah, nomor 9. Acara dan upacara apa yang dilakukan waktu pemberangkatan jenazah? Ya. Nah, ini tidak usah saya baca deh ya, karena ini kan satu upacara. Nanti ada pengertiannya, mungkin bisa jadi gini, untuk upacara itu kan kita ada semua lah, ya. Mulai dari harusnya kan manusia ini ikut beragama, adanya agama tradisi ini kan pasti ada upacara kelahiran, ya. Nah kemudian ada macam-macam kemudian misalkan cari nama, kemudian nikah, nah kemudian punya anak lagi, kemudian sampai meninggal.
gitu loh. Meninggal pun macam-macam kan gitu loh, mulai dari masuk petinya, kemudian doa malam kembang, kemudian pemberangkatan, sampai masuk ke liang kubur atau dikremasi, kemudian ditabur ke laut gitu loh. Ini ada semua. Kita juga punya komplit. Makanya itu kan salah satu syarat dari agama, yang disebut agama itu kan pasti harus ada itu semua ritualnya itu, iya. Itu semua lengkap gitu loh, ya toh. Nah ini pun ada gitu loh. Jadi memang ada mantranya di sini. Mungkin saya bacakan artinya aja ya, iya, gitu loh. iya. Artinya dibaca ya. Di langit awan bergumpalan, merupakan kenyataan, merupakan bayang-bayang. Rontokan daun-daun kembali kepada akar-akar. Ada awal, ada akhir. Ya, nah, kemudian siapa ini? Pindah alamat ke surga. Semoga diterima oleh dewa-dewi Maha Kuasa. Berakhirlah keduniawiannya. Burung agung semacam burung elang besar. Tinggalkan bekas telapaknya. Jangan sedih, jangan susah. Lupakanlah semua kepahitan-kepahitan. Lancar-lancar tak berhalangan. Cepat sadar kembali ke jalan benar, bersama-sama keluar dari kebingungan. Nah, ini kira-kira doanya, arti doa itu yang dibacakan untuk pemberangkatan jenazah. Gitu. Ini dalam ritual. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10 ya. Terakhir nih. Oke, terakhir. Olangsen itu siapa? Olangsen adalah dewa besar, juga dewa Tao yang sangat cakap atau pandai berperang. Nah, ini gambarnya. Olangsen. Ini gambarnya. Mungkin cirinya adalah bermata tiga ya, ada titik ini yang ice-nya ini. Ya itu hanya ciri ya, bukan benar-benar bukan mata tiga, nanti monster lagi. Ini Olangsen menurut dewa besar ya. Terus dewa besar. Karena dia itu bodyguardnya, jadi fufanya. Ya. Jadi di sini itu dia sebagai fufanya. Jadi yang inilah bodyguard. Jadi kanan. Kalau asistennya, kalau satunya kan ini satunya Olangsen. Dan Olangsen ini kan yang terkenal juga banyak yang membasmi inilah setan Karena dengan matanya itu. Iya, dia bisa melihat jauh dan tembus gitu katanya. Oke. Itu. Nah, ini Olangsen. Oke, kayaknya udah selesai. Selesai. Ini Bagus lah. 5 pertanyaan. Perjalanan seperti itu atau datang di sini, pergi di kanan. Dadah.